Halo guys, kami masih baru bangun semua nih. Kita udah masuk kota Jambi, sekarang mengarah ke Riau. Ini posisinya ada di rumah makan seafood. Dan dibuka lagi tato tuh, nanti nggak diterima lagi sama Facebook. Kemarin kita sudah upload video terbaru tapi ditolak karena memperlihatkan Erlangga yang selalu buka baju. Oke, kita berangkat dulu, berdoa dulu bos. Bismillahirrahmanirrahim. Amin dulu, amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Amin. Kita berangkat bunda. Erlangga nih ngeliat mobil-mobil kayak gini. Ini lagi ada satu di depan. Ada lagi. Ini. Ini satu lagi. Ada dua ya mas. Guys, ini adalah hal yang luar biasa di Jambi ini. Kita harus selalu waspada, selalu fokus kalau naik kendaraan karena di sini akselerasi mereka itu di luar dugaan, bisa langsung menyerobot tiba-tiba kan, bisa motong langsung, sesuatu yang sulit kita perkirakan, jadi ngeri. Seperti punya 9 nyawa. Sungguh sangat menegangkan di sini guys. Kita lewat jalan potong di ruko-ruko. Mau lihat. Ini ruko yang baru dibuka ini. Pernah ada kejadian dulu waktu tahun 2017 waktu aku touring dari Surabaya ke Pekanbaru, solo touring hanya sendiri pakai sepeda motor. Setelah makan di masakan Padang, akhirnya laptopku hilang, ketinggalan guys, bukan hilang, ketinggalan di warung tersebut. Nah karena aku lupa jalannya di mana ya, akhirnya aku melihat itu rekaman ulang. Tadi aku lewat mana seperti itu. Akhirnya setelah diurut-urut ketemu lagi, dan alhamdulillah warung itu menyimpan laptopku. Dia bilang ada yang mau ngambil tadi ya, tapi kok itu rasanya nggak enak, sepertinya bukan punya dia, dan jadi laptopnya masih ditahan aja. Pas aku datang alhamdulillah, padahal di laptop itu ada, tas laptop itu ada laptop, ada dompet, ada SIM segala macam, KTP. Seandainya hilang itu udah nggak ada uang sama sekali lagi. Itu hal yang sangat toledor waktu itu. Pelajaran sangat berharga. Oke guys, sekarang jam 8 pas. Kita masih berusaha untuk melewati Jambi dan menuju ke Riau. Ini seperti alun-alun, seperti apa? Balai Kota Surabaya, persis. Ini kantor gubernur ini guys. Kantor Gubernur Jambi. Nah ini itu gerbangnya. Di sini wilayah perkantoran. Oke guys, kita sudah sampai nih di jembatan Jambi yang panjang nih. Ini dulu.
Kita lihat lautnya, sungainya besar sekali. Nah, wih, Mas lihat Mas, ada air. Tuh, air yang banyak sekali Mas. Ya. Ada perahu. Oh, di sana juga ada ternyata. Guys, di sini di Jambi ini kita harus hati-hati kalau berkendara, karena serobot menyerobot itu banyak sekali di sini. Kita lewat berbagai kota. Di sini yang paling menegangkan, kalau bahasa apanya sedikit ngawur. Nah, kita sudah sampai di Muaro Jambi. Ini gerbangnya sama seperti gerbang kota Jambi, tapi ini Muaro Jambi. Nah, kita lanjutkan lagi cerita soal lalu lintas tadi. Di sini main serobot-serobot aja, seakan-akan mereka tidak peduli dengan bagaimana kalau mereka ketabrak nanti, seperti itu. Tidak melihat kiri kanan, langsung sap. Jadi kita yang harus berhati-hati, yang tidak terbiasa dengan situasi di sini harus sangat berhati-hati. Setiap kali kita lewat selalu kaget dan hal-hal yang di luar dugaan. Memang di luar dugaan bagaimana mereka lewat, mereka nyebrang, mereka belok, itu memang sangat di luar dugaan. Nah, ini bukan apa ya, bukan menjelek-jelekkan ya, tapi memang luar biasa, tidak memikirkan keselamatan mereka sendiri gitu, apalagi memikirkan keselamatan orang lain. Banyak kita lewati kota-kota yang sepanjang Surabaya sampai ke Pekanbaru. Jambi yang paling aneh. Udah dari dulu waktu saya touring naik motor dulu juga seperti itu. Kaget, sangat kaget melihat cara berkendaranya. Di Surabaya itu orang suka klakson ya. Selain kota Surabaya jarang ada klakson. Nah, ternyata di Jambi ini mirip juga seperti Surabaya. Cuma terobos, kalau di Surabaya masih tertib lalu lintasnya, walaupun klakson bikin emosi tapi masih tertib. Kalau di sini memang ngeri. Semoga kita dilindungi oleh Allah dalam berkendara dan harus sabar, karena kita orang luar daerah yang mencoba melintas, kita harus sabar. Ini kita lihat orang-orang mudik di Jawa sudah mulai berangkat. Oke guys, sedikit curhat kita soal lalu lintas di sini yang begitu unik. Kalau ada orang Jambi yang nonton jangan marah ya. Tolong ceritakan kenapa seperti itu di sini. Oke guys. Wah, Mamas hilang. Mamas ada di mana ya? Kok nggak kelihatan ya? Oh, di situ ternyata sembunyi. Dia ternyata bersembunyi di situ. Aduh, kaget Baba. Baba kaget. Dia ternyata sembunyi di bawah itu, apa itu namanya itu? Nggak kelihatan. Baba kaget. Dia ternyata sembunyi. Kaget Baba. Aduh, kaget lagi. Dia hilang.
Dia hilang. Oh, udah tidur. Udah tidur ternyata. Ternyata belum tidur. Halo guys, kami bersama Erlangga lagi melintasi kemacetan di Jambi. Jambi kok nyebutnya pengen Bali terus. Erlangga kalau di perjalanan bangunnya pagi terus jam 8, jam 7. Kalau di Surabaya bangunnya jam dikit dikit jangan dicaruk gitu lah, 10 jari kamu nih. dia lagi minta jatah Udah susu. Mana susunya, Bapak lihat. Apakah semua anak kecil seperti itu? Ini cemong-cemong. Air udah mandi apa belum? Kapan? Belum mandi kok. Jangan. Udah nah itunya tuh jari. Enak mas. Apa tuh? Bikin susu. Bagaimana kesan-kesannya ini? Bentar lagi ketemu mertua ini. Iya. Udah biasa apa masih dredeg? Enggak lanjut. Udah dianggap mantu kesayangan. Ini guys, selamat datang di Segiti Kota Arif. Jadi aku ini punya kota di sini guys. Inilah kota aku, Kota Arif. Kok ada ya namanya Kota Arif sama seperti aku. Bangga juga nih dijadikan nama kota. Selamat datang di Kota Arif. Kan kebiasaan. Sudah ada guys tulisan Pekanbaru. Sudah mulai tercium bau-bau Provinsi Riau. Tapi menurut GPS masih 6 kilo lagi, 6 jam lagi. Ramai di sini guys, pemeriksaan. Apa ini? Oh, ini ada monumennya, monumen Juang. Cara Kan itu kalau di Sumatera itu selalu ada lapangan-lapangan kayak ini. Jadi kalau upacara itu dipakai lapangan besar. Kalau 17-an rame sekali sekecamatan. dua aja. Dua ya. Ini jatuh kalau tinggal di sini. Nggak bisa. Guys, terjadi banyak insiden ini guys. Ini mobilnya masuk apa? Tuh. Kasihan. Muatannya banyak. Oh.
Ini udah. Mereka udah nunggu berhari-hari nih, nunggu jemputan ini. Nunggu montir. Ini karena muatan berat. Nah di depan itu juga ini rekan-rekan lagi menolong ini guys. Solusi terbaiknya di depan itu juga ada truknya masuk jurang, masuk apa aja, Masuk kayak parit itu enggak sih? Bukan. lihat Lumpur. sebelah ini masuk ke sana, ini masuk ke sana, kasihan. Ini berusaha untuk menarik. Nah mobil ini apa itu, tim penolong. Semoga bisa diatasi guys. Kalian itu kebanyakan beban Dia, gitu. nggak kuat naik terus turun. Jadi dia masuk ke situ. Hal yang biasa di jalanan, tapi semoga jarang terjadi. Semoga tidak terjadi karena kasihan. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Ingat anak istri menunggu di rumah. Halo guys, ini adalah buah kelapa sawit yang bisa diolah untuk jadi minyak goreng. Nah, Provinsi Jambi dan Provinsi Riau adalah komoditas utamanya buah kelapa sawit, perkebunan kelapa sawit, kemudian karet, ada juga minyak bumi. Tapi yang paling populer adalah kelapa sawit ini. Ini mau dikirim ke pabrik ini. Kelapa sawit. Sepanjang jalan ini ya muatan truk-truk itu ya kelapa sawit seperti ini. Kalau di kota Jambi tadi kan banyak yang muat itu apa, tanah untuk timbunan tol. Kalau di daerah yang dekat-dekat ke Provinsi Riau ini yang paling banyak dimuat adalah kelapa sawit. Kelapa sawit di sini harganya mahal dan investasi terbaik adalah perkebunan kelapa sawit, karena kalau kita punya kelapa sawit, misalnya punya 1 hektar atau 1 kapling, kalau di sini punya 1 kapling, itu sudah bisa menghasilkan sekali manen itu bisa 3-5 juta. Itu paling sedikit. Paling sedikit itu 1 kali manen. 1 bulan biasanya 2 kali manen. Bisa lah. Sejelek-jeleknya bisa lah dapat 8, 9, 10 jutaan lah dalam 1 bulan. Itu 1 kapling loh ya. Kalau punya berkapling-kapling kan tinggal ngalikan. Ini jalanan di Jambi dan Riau itu mirip-mirip. Jalanannya tanahnya tanah kuning seperti ini, kemudian jalannya berliku-liku, udah naik turun dan berliku-liku. Jadi sensasinya luar biasa. Tapi bagi yang nggak kuat kadang biasanya mabuk. Nah ini jalannya berliku-liku. Tapi jalannya guys sangat mulus, luar biasa mulus. Nggak ada lubang-lubang, jarang. Ada tapi hampir nggak ada lah. Ini pohon kelapa sawit nih, perkebunan kelapa sawit itu seperti ini. Nah itu jalannya itu seperti itu. Tapi di sini walaupun naik turun kayak gitu guys, di sini panas. Berbeda sama seperti di Jawa kan. Kalau di Jawa kan pegunungan itu dingin, kalau di sini panas, melekat, terik, bikin kulit hitam.
buatan truk-truk besar ini. Rumah makannya seperti itu, khas sekali. Kita masih berliku-liku nih guys. Sudah banyak mobil-mobil mudik dari Sumatera yang berangkat ke Jawa. Kita beberapa kali singgah di SPBU dan di masjid-masjid. Mereka udah mulai berangkat. Ada yang ke Jawa Tengah, ada yang ke Jakarta, ada yang ke Bandung, ke Jawa Timur, macam-macam. Kita berangkat dari Jawa Timur ke Riau. Oke guys. Oke guys, kita kembali mengisi BBM. Ini pom bensin yang ada di perbatasan antara Jambi menuju Riau. Sebentar lagi kita akan meninggalkan Jambi guys. Ini pom bensinnya sepi, jadi kita langsung merapat. Karena di tempat-tempat lain ngantrinya luar biasa. Di sebelah sana ada itu hamparan perkebunan kelapa sawit guys, luas sekali itu. Seperti gunung di sana juga itu. Oke guys, kita beli pertaletnya dulu. Halo guys, sekarang jam 10 pagi, kita masih di antara Jambi dan Provinsi Riau. Panasnya luar biasa guys, baru jam 10. Ini kita habis bersih-bersih, habis mandi. Ini pom bensinnya luas dan sepi. Di sana ada kantin-kantin. Ini kita di masjidnya istirahat sebentar sambil membiarkan Erlangga bermain dulu supaya tidak stres, karena dia harus setiap 4 jam sekali harus berhenti, harus main, harus keluar dari mobil. Alhamdulillah sejauh ini dia tidak pernah rewel, tidak sakit, selalu happy dan ceria. Itu anugerah yang sangat besar tuh. Bayi balita seusia dia bisa kuat melakukan perjalanan jauh selama 5 hari. Ini hari kelima guys. Iya. Ini hari kelima kami ada di perjalanan. Insya Allah nanti malam, paling cepat sore sudah sampai di rumah. Itu bunda sudah selesai mandi. Sebentar lagi setelah bersih-bersih kita akan tancap gas lagi. Kunci. Udah dikunci. Udah dikunci. Apa? Ayo main sana. Ini jagung yang kita ambil dari Lampung. Ternyata masih dibawa. Pertama kali kita menginjakkan tanah di Lampung, kita ambil jagung ini. Nanti kita tanam di belakang rumah. Hah? Mana mamonya? Nggak usah mamo, sini aja. Panas itu. Nah, joget dulu. Oke. Wah, dia menari-nari guys. Mana mainannya? Buahnya mana? Kura-kuranya mana? Kura-kura. Itu apa? Itu ikan. Bebek mana? Ah. Kita bermain-main dulu.
Dia ngangkat babi. Dia bawa babi ya. Aku rasa dia lebih bahagia di perjalanan daripada di rumah Surabaya. Karena kalau di perjalanan dia suka main sendiri, nggak pernah nangis. Kalau di Surabaya dia ngamuk-ngamuk terus. Dia nggak kelihatan capek, nggak mengeluh. Kalau mau tidur aja dia nangis. Dia suka mandi pagi. Kalau di pom bensin dia suka. Pasal berhenti di pom bensin dia minta turun, minta mandi. Namanya Rial Erlangga. Kita sedang belajar nulis, guys. Apa yang ditulis, Mas? Sebentar lagi kita akan sampai ke rumah, ketemu nenek. Nanti di sana bisa main sepuasnya. Capek. Ini hari kelima, guys. Kita berangkat hari Rabu jam 11. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Senin, sekarang hari Senin, pas hari kelima. Memang target kita sampai 5 hari karena kita santai-santai. Banyak edit video, banyak tidur. Oke, guys.